Dua, tiga, tumbuhan. Reboisasi pikiran. Kembali lagi sama aku, Rere. Dan gue Arya di reboisasi pikiran. Kenapa sok-sok menakutkan seperti ini ya? Karena hari ini kita akan podcast skenario tapi ada horor ya. Aku takut. Hah? Pelindung dulu, ambil pelindung. Jelek banget demi. Jelek banget, jelek. Ya Rara takut guys sebenarnya padahal dia anjing kan gini bawa Al-Quran dia. Harus ada pelindung, guys. Jadi seperti biasa ya, para tumbuhan, kalian bagaimana kabarnya ya? Walaupun ini kita sedang horor-horor, tapi semoga semua apa ya? Semua kabar kalian baik-baik saja, oke? Jadi Amin. sebelum kita memulai podcast skenario kita kali ini, kita akan memutar lagu dulu yang rekomendasi dari Rere, yaitu Feel Good Inc. dari Gorillaz. Kita mulai ya. Tuh, dua. Oh, oh. Ini Sepertinya lagu gue dimainin sama Arya karena tetangga gue sudah tertidur. betul guys. Nah, sebelum itu tadi, aduh, gue mau setting lagu gue bentar. Kita kali ini tuh podcast skenario yang kedua ya dari season kita kali ini. Karena podcast skenario itu sebenarnya rada-rada susah guys. Kalau tidak mencari apa, tidak mencari cerita ya kita harus bikin sendiri gitu. Nah, kebetulan di podcast skenario kali ini kita akan menggunakan cerita dari internet yang kita sudah cari. Jadi hari ini tuh kita sebenarnya mau membahas hantu apa, Re? Terkhusus apa? Kujang. Oh, kuyang. Hantu kujang. Kuyang ya. Kuyang itu biasanya dikenal dari Kalimantan ya. Kalau dari Bali tuh leak. Biasanya. Mirip-mirip lah. Oke, Emang jadi ya? leak kayak kuyang dari Bali. Oh iya. Iya. Gue mau nge-search takut nanti pagi aja. Leak dari Bali. Nah, jadi karena Rara takut ya membaca ceritanya, jadi kali ini gue lagi yang membaca cerita. Ceritanya itu berasal dari website namanya yoursay.suara.com. Nanti linknya bakal gue simpen di deskripsi YouTube ya, buat kalian yang lihat di YouTube. Dan buat kalian di Spotify juga bakal gue simpen, gue bakal apa kasih linknya nanti di deskripsi juga. Ini Arya rajin banget dah. Yang berjuang di podcast ini Arya doang tau. Enggak guys. Jadi judulnya itu simple. Kisah nyata teror kuyang dari Rico Andreano. Ya, gue nggak tahu Rico Andreano tuh orang yang punya ini apa yang jurnalisnya ya. Kuyang bisa dimakan gak sih? Oh itu gue nggak tahu. Nanti ya kita bahasnya. Kalau gue liat podcastnya Ya. udah dikubur. Lo sambil riset, gue baca ceritanya. Makan sama rendang. Mau gue nanti pagi episode berikutnya takut gue. Udah malam. Jadi cerita ini berasal dari kisah nyata di Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh sebut saja Pak Chandra. Kisah tersebut terjadi pada saat beliau memiliki anak pertama yang baru lahir pada tahun 1988. Sebut saja nama anaknya Ade. Jadi Pak Chandra ini bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Bontang, Kalimantan Timur. Iya ya, bisa dibilang ya orang inilah ya, orang berada si Pak Chandra ini terus baru punya anak di tahun 1988 yang dikasih nama di sini Ade. Jadi ingat ya kalian para teman-teman, Pak Chandra dan Ade ini adalah tokoh utama di sini. Oke? Ini lu pernah baca? Apa? Ini lu udah pernah baca? Belum. Tapi kalau dari awal sih kayaknya itu tokoh utamanya pasti. Pak Chandra merantau di luar Pulau Jawa karena tawaran pekerjaan dengan gaji yang lumayan.
Pak Chandra berasal dari Tuban, Jawa Timur sebenarnya. Pak Chandra memiliki anak pertama yang lahir dari buah pernikahan beliau dengan istri, yaitu Bu Wati. Berarti Pak Chandra ternyata tidak jadi tokoh utama, guys. Karena dia harus ke Jawa, guys. Jadi Bu Wati lah tokoh utamanya, guys. Masih sotoy. Nah, Pak Chandra, Bu Wati, dan Ade tinggal di rumah kontrakan berkayu dengan fasilitas listrik yang masih minim. Maklum, pada saat itu Bontang, Kalimantan Timur masih belum ada penerangan, apalagi jalan raya. Suatu malam, Pak Chandra sedang menggendong dan menimang-nimang Ade di pendopo yang letaknya berseberangan dengan rumah kontrakan berkayunya itu. Kala itu waktu menunjukkan jam 22 waktu Indonesia bagian tengah. Tiba-tiba saja Ade menangis. Mendengar tangisan Ade, Pak Chandra menenangkan Ade. Kenapa? Ini, Jelek banget. ini dialognya, ada dialognya. Oh, Aduh, Ade sayang, kamu kenapa nangis? Ayo dong, jangan nangis. Cup, 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 anak manis, anak pintar, jangan nangis ya, ujar Pak Chandra. serem. Pak Kenapa lu? Chandra, Lu panik tadi. tadi ada ini, yang episode kita sebelumnya langsung itu. Apa? Biasa kalau udah ke itu masa teknis. Lalu, Bohong. sumpah demi Allah. Pak Chandra masih mencoba terus menenangkan Ade supaya tidak nangis lagi. Namun, Ade masih menangis terus-menerus. Pak Chandra merasa heran dengan Ade yang masih menangis terus-menerus. Tidak ada demam pada tubuh Ade. Hingga waktu menunjukkan jam berapa nih? Jam berapa nih? Gak ada lanjutan ya guys. Jam 12. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Pak Chandra bercerita kepada Bu Wati tentang Ade yang menangis terus-menerus tadi malam. Bu, kok ada yang enggak seperti biasanya atau tadi malam? Dia menangis terus-menerus pas Bapak gendong dia, tanya Pak Chandra. Loh, masa sih Pak? Wong Ini kayak biasanya kalau malam Ade tidur pulas, nggak pernah nangis. Ujar Bu Wati. Yo iyo, wong tadi malam itu Ade menangis terus-menerus. Terus Bapak coba menenangkan dia biar nggak nangis. Tapi kok dia masih aja nangis. Ya sudah, Bapak mau berangkat kerja dulu. Tolong jaga Ade baik-baik ya. Ujar Pak Chandra. Hati-hati di jalan ya, Pak. Ujar Bu Wati. Assalamualaikum. Ujar Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ujar Bu Wati. Setelah Pak Chandra pergi berangkat kerja, Bu Wati mengawasi dan menjaga Ade yang saat itu tertidur pulas di kamar. Bu Wati merasa heran saat mendengar apa yang dikatakan Pak Chandra. Setiap malam, Pak Chandra merasakan keanehan yang terjadi pada Ade. Ade yang menangis terus-menerus tiap jam 12 malam di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra merasa bahwa ada sesuatu yang janggal yang menghampiri Ade. Pak Chandra menganggap bahwa ada makhluk halus yang mengganggu Ade. Wajar sih menurut gue, tahun segini. Pikirannya langsung ke situ. Terus, ada dialog lagi guys. Bu, setiap malam kok Ade masih nangis terus-menerus? Tanya Pak Chandra. Waduh, ibu malah jadi khawatir toh. Ujar Bu Wati. Bapak makin curiga. Jangan-jangan Ade diganggu makhluk halus, Bu. Besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi atau itu anaknya nggak dikasih makan kali. ujar Pak Chandra. Keesokan paginya, saat Pak Chandra sedang libur, Pak Chandra pergi untuk mencari paranormal atau dukun yang ada di Bontang. Pak Chandra mencari informasi dari warga tentang paranormal ini yang ada di Bontang. Menurut penuturan warga, ada paranormal sakti yang bernama Pak Maning. Pak Maning merupakan sesepuh asli warga Bontang. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Maning untuk meminta solusi agar tidak diganggu makhluk halus. Setelah mendapatkan informasi dari warga tentang Pak Maning, akhirnya Pak Chandra bergegas ke rumah Pak Maning.
Tak berapa lama kemudian, akhirnya Pak Chandra tiba di rumah Pak Maning. Sembari mengetuk pintu, Pak Chandra mengucapkan, "Permisi." "Ya, silakan masuk," ujar Pak Maning. "Maaf, ini dengan siapa ya?" tanya Pak Maning. "Saya Pak Chandra," ujar Pak Chandra. "Oh, silakan duduk Pak Chandra. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Seru dah Maning. denger ceritanya. "Pertama, saya itu asli dari Tuban, Jawa Timur. Jadi, saya mau sowan ke tempat Bapak, mau meminta solusi dari Bapak. Karena anak saya, Adek, setiap malam dia selalu nangis, nggak berhenti-henti," ujar Pak Chandra. "Baik, Pak. Saya akan mencoba menerawang di mangkuk yang berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak yang selalu menangis terus-menerus setiap malam," ujar Pak Maning. Dengan rasa penasaran, Pak Chandra fokus menatap Pak Maning. Gitu ya. Jadi kayak gini berarti. Setelah saya terawang, anak Bapak sedang diganggu kuyang, Aduh, ujar Pak Maning. "Oh, kuyang? Kuyang itu apa, Pak?" tanya Pak Chandra. Aduh, panjang lagi nih. "Kuyang itu sosok hantu jadian-jadian, Pak. Kuyang menampakkan wujudnya dalam bentuk kepala perempuan berambut panjang dengan jantung, hati, dan usus. Kuyang selalu mencari dan mengincar bayi yang baru lahir dengan cara menghisap darah bayi hingga bayi mati dalam kondisi sekujur tubuh membiru. singkat banget. Lalu lelaku kuyang itu perempuan yang ingin awet muda dan ingin memiliki ilmu yang sakti. Sebagai syarat awet muda dan ilmu yang sakti, kerjasama dengan setan untuk melepaskan tubuhnya menjadi kuyang adalah hal yang pasti, ujar Pak Maning. Jadi manusia gitu copot dari tubuhnya. Nanti kita jelaskan itu ya nanti ya. "Tanda-tanda kemunculan kuyang seperti apa, Pak?" tanya Pak Chandra. Jadi begini, Pak. Tanda-tanda kuyang muncul ada sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah dan bayi menangis tiada hentinya. Sosok berwarna merah itulah yang berwujud kuyang. Saya akan berikan penangkal kuyang kepada Bapak. Ada sebungkus sekam dan bawang putih. Bapak ambil segenggam sekam, kemudian dilempar langsung tepat pada usus kuyang hingga merasakan perih dan akhirnya lenyap seketika. Untuk bawang putih, Bapak taruh di bawah bantal. Jangan lupa, Bapak taruh gunting di bawah gunting. Itu saja solusi yang bisa saya Taruh berikan kepada gunting di bawah Bapak. gunting. Ya, ujar Pak Maning. Taruh Baik, gunting di bawah gunting gimana maksudnya? nanti Di ini. taruh. Baik, Pak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Semoga saja bermanfaat bagi saya. Saya mau pamit pulang dulu, ujar Pak Chandra. Sama-sama, Pak Chandra, ujar Pak Maning. Selesai sowan dari rumah Pak Maning. Sowan tuh kayak mengunjungi, Lu tahu? nebak. Pak Chandra pulang ke rumah kontrakan dengan membawa segenggam sekam dan bawang putih. "Ini Bapak bawa apa?" ujar Bu Wati. "Bapak bawa segenggam sekam dan bawang putih dari Pak Maning, Bu, untuk penangkal kuyang. Jadi, si Ade menangis terus-menerus itu tiap malam gara-gara diganggu kuyang. Ibu jangan lupa untuk taruh gunting dan bawang di bawah bantal." Oh, guntingnya di bawah bantal. Typo. Ujar Pak Chandra. "Hah? Iya, Pak," ujar Bu Wati. Malam harinya, Bu Ati sembari menjaga rumah, beliau menaruh gunting dan bawang putih di bawah bantal sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Tak lupa, Pak Chandra menyiapkan sebungkus sekam. Tepat jam 12 malam, saat ada yang menangis di gendongan Pak Chandra melihat sosok berwarna merah terang menyala terbang di atas rumah. Pak Chandra sudah menaruh curiga ini pasti sosok Kuyang. Tak lama kemudian, sosok merah menjelma menjadi Kuyang mendekat Pak Chandra.
Spontan Pak Chandra melemparkan segenggam sekam tepat pada usus Kuyang dan akhirnya Kuyang lenyap seketika. Kamu tuh apaan? Nggak tahu gue juga. Nanti kita cari ya. Seketika Ade sudah tidak menangis lagi dan tidur lelap. Pak Chandra akhirnya bersyukur bahwa telah Ade tidak menangis terus-menerus. Keesokan harinya Pak Chandra menyampaikan kabar gembira kepada Bu Wati. Bu, akhirnya setelah semalam Bapak mengusir Kuyang, akhirnya Ade sudah tidak menangis lagi, ujar Pak Chandra. Syukurlah Pak kalau begitu, berkat bantuan Pak Maning, akhirnya Ade sudah tidak mengganggu Kuyang. Akhirnya Kuyang sudah tidak mengganggu Ade lagi, ujar Bu Wati. Malam-malam berikutnya, Ade sudah tidak menangis terus-menerus dan Ade tertidur pulas di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra bersyukur sekali bahwa Ade sudah tidak diganggu Kuyang. Oke. Seram sepertinya ya. Tapi itu adalah solusi. Karena jadi kalau sepengetahuan gue ya sebenarnya Kuyang itu tuh benar, dia tuh orang. Jadi misal dia tuh kalau mau berubah jadi Kuyangnya ini, dia harus bersembunyi dulu di tempat yang benar-benar nggak bisa ditemuin sama orang-orang. Jadi sebelum dia lepas jadi Kuyang, sosok yang apa sih orangnya ini yang sudah membuat kontrak dengan setan itu harus kayak misalnya ke tengah hutan yang cuma dia tahu rutenya, terus dia diam di situ, barulah ritual jadi kuyangnya dilakukan gitu. Nah, Mau aja dah orang serem dah. kenapa kayak gitu? Karena sepengetahuan gue, kuyang juga bisa dibunuh, bisa dimatikan kalau misalnya tubuh aslinya itu, jadi kan kepala yang keluar kan kepalanya sama jeroannya doang kan, jadi badannya tetap kan, Jadi pas ketemu tuh nggak ada kepala sama nggak ada kepala, nggak ada kepala. serem banget. Jadi pas dia pas badannya itu nggak maksudnya hilang rohnya, jadi cuman udah terbang kepalanya. Itu kalau misalnya lo mau berhentiin kuyang, lo harus tusuk yang baik bagian bolongnya sama benda-benda tajam, penuhin. Itu bakal bakal berhentiin juga selain ngelempar sekam ini. Scam tuh ini kulit 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 beras Aso, oke. padi. Iya, gitu. Nah, terus kalau yang apa cahaya merah-merah itu tuh itu emang pertanda bahwa kuyang akan datang. Namanya Banaspati. Jadi Beras padi. Banaspati ini cuman kayak bola-bola merah gitu, kayak bola merah. Terus ntar kuyang keluar dari situ. Kalau tahu sih gini-ginian Kan gue suka horor kayak gitu. kayak flare ya. Iya kayak flare, tapi bentuknya Ini bulat. kira kuyang lagi flare. Lagi perang kan ya. Iya, Ada kuyang kuyang. gitu. Em, dan tujuannya benar tadi yang di sini udah dikasih tahu juga sama si Pak Maning ya. Kalau kuyang itu sebenarnya targetnya pasti antara anak yang baru lahir atau bayi. Kalau enggak, bisa juga ibu yang sedang mengandung, yang kandungannya udah umurnya 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan, yang udah mulai lahiran. Nah, itu bisa jadi apa target juga sama kuyang. Kasian udah. Biar dia apa ya, awet muda, biar dia sakti. Maksudnya sakti itu misal lo ditusuk, lo kayak kena pisau, udah berdarah, tapi lo nggak bakal mati gitu. Itu bisa aja. Wapak. Apa? Kayak wapak. Iya, iya, semacam itu. Kuyang tuh kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau gue sebenarnya percaya sih ada yang gitu. Gue juga percaya. Karena udah maksudnya itu tuh udah urban legend ya. Maksudnya kayak memang terjadi gitu dan ya ada juga yang bikin yang pura-pura ya video-video orang-orang tuh yang pura-pura. Cuma yang asli kalau menurut gue pasti ada sih yang kayak gitu orang-orang pesugihan aja ada, masa yang kayak gitu nggak ada gitu.
Temen gue ada tuh, gue nggak tahu sih dia boleh ceritain apa enggak, tapi gue nggak sebut nama dia. Mungkin kawan-kawan bisa jadi bintang tamu. Oh, Uh, Pokoknya dia kemalingan. ah, Terus malingnya nih punya ilmu hitam gitu. apa tuh temen-temen? Dikejar malingnya terbang, terbang ke atas gitu. Buset, Dia ngelihat waktu kecil. gitu. Terbang ke atas, tai. Serem banget. Lagi nyari apa? Lagi nyari infoku yang lebih dalam. Em, Kuyang. Tapi di Bali juga ada yang apa? Leak yang gue bilang tadi. Itu juga sama sebenarnya bentukannya. Dan sebenarnya kuyang itu cuman ini ya, cuman di Asia doang, Asia Tenggara khususnya. Berarti Kalau negara lain juga ada kayak yang sama. harusnya sih sama, cuman namanya aja beda nih. Kayak di Thailand disebutnya Krasue, Krasu. Kalau di Khmer, Khmer tuh mana ya? Khmer itu up. Oh, Kamboja, Kamboja, Kamboja. Kamboja itu namanya up. Kalau di Malaysia itu ada juga namanya palasik atau penanggal. Terus leak, kuyang. Di Lain kayak Laos gimana itu sih menurutnya? kasu, di Laos itu kasu. Terus di ini juga, oh ya ini juga kemangmang, kemangmang juga sama tuh kemangmang tuh kuyang juga. Tapi kalau nggak salah kemangmang itu kuyang yang warnanya merah Mambang tuh di mana? di Indonesia juga. Kayaknya di Jepang juga ada yang kayak gitu, udah mirip-mirip. Deh gue Ya, pernah lihat. Kayak yang kepala doang. coba cari. Takut. Ya, kalau ketemu kuyang gimana? Rek? Gue lempar ini. Nggak punya lagi gue kulit-kulit padi. Nemu di mana coba yang jual kulit padi? Itu bawang sama gunting buat apa? Apa? Bawang sama gunting. Biar nggak mendekat, jadi kayak biar apa ya? Kayak protection gitu loh. Kayak lo misalnya ibaratinnya kalau lagi kemah kan katanya ditaburin garam biar serangga atau apapun itu nggak mendekat ke tenda ya semacam kayak gitulah. Udah gue taruh bawang gunting aja. Udah cukup. Serem banget anjing gue nemu gambar kuyang yang asli. Mana gue lihat ya. Mana? Kuyang juga nongol kalau dengar suara hewan. Katanya kalau kuyang itu suara hewan-hewan ini diyakini menjadi pertanda adanya makhluk gaib. Paling tidak diyakini oleh beberapa orang di wilayah tertentu. Suara toke katanya. Banyak orang yang percaya jika mendengar suara toke pada malam hari maka gerbang goib tengah terbuka. Iya. Cicak juga. Mm. Jadi toke itu sebenarnya hewan jelmaan setan atau tapi benar sih kalau di Islam kan kita disarankan membunuh ini kan apa cicak ya. Mm. Diwajibkan malah membunuh Oh iya. cicak. Nggak tahu sih, gue lupa. Pokoknya kita harus kita diperbolehkan untuk membunuh cicak karena jelmaan. Bukan jelmaan sih, apa sih? Hewan yang itulah. Untung dia di Jerman gak ada cicak dan. Ah, bagus kan kalau gitu. Aduh kalau balik Indo banyak banget hewan-hewan aneh. Dan gue tak. Sekarang jadi takut serangga anjing. Laut aja kadang-kadang gue kaget. Ada lalat. Gimana kalau balik Indo? Suara apa lagi nih? Suara cicak tadi yang disebutin Rere. Terus suara anak ayam. Nah, suara anak ayam nih. Iyalah, kalau malam-malam suara anak ayam keluar aneh dong. Kalau Tapi malam-malam. tapi katanya ayam itu malaikat lewat kalau ayam berkokok. Kan anak ayam, bukan Anak ayam ayam. kayak gimana nih saya? Pik 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 pik. Iya. Katanya anak ayam memang imut, tapi menjelang malam jika mereka bersuara, suaranya nggak imut lagi, guys. Tandanya di sekitar kamu ada makhluk astral sejenis kuntilanak atau pocong.
Udah dong. Takut gue. Suara anjing itu suara anjing pasti ya. Suara anjing pasti. Suara burung hantu juga katanya. Siapa yang punya buru hantu coba? Kalau misalnya lagi ini, lagi kemah, misalnya hobi kemah, kan nggak ada yang tahu ada burung hantu gitu. Gitu. Gak takut gue. Goyang. Tapi kalau misalnya, tapi kayaknya kalau misalnya zaman sekarang ya, misal ada yang kayak gitu, menurut gue orang-orang pun nggak langsung kayak, oh kuyang nih. Aneh nggak sih? Layang, pada mikir layang-layang, drone. Iya. Saya misalnya ada merah-merah terbang, wah apa tuh? Ntar dikiranya bukan kuyang anjing. Langsung masuk snapgram ya gue kuyang. Iya anjing langsung anjay. Anjay. Pas Ini keluar yang kuyangnya kaget. Jump scare. Kabur dia. Iya, ya gitu kuyang. Begitulah kurang lebih ya kuyang infonya. Apa kayak ya gue nggak tahu lagi sih apalagi yang harus dijelasin kalau kuyang. Kalau gue jadi Pak Chandra sih ya, gue jujur bingung kalau misalnya jadi Pak Chandra. Kan gue dia kan baca lah doa dia nggak hilang. Gue baca ayat apa? kursi dia nggak hilang dia. Gue baca ayat kursi. Coba gue cari ya. Mengusir kuyang, Kebakaran aja. mengusir kuyang Islam. Nih, hal-hal yang bisa mendatangkan kuyang dan doa, doa yang dipanjatkan. Eh, Jagat dunia, urban legend kuyang pertama kali dikenal oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Kenapa harus ada foto aslinya? Ini Nih. di podcast Deddy Kobusnya kuyangnya dibawa ini, dibawa podcast. Yuk makan kuyang yang viral nih. Oh iya ada deh yang orang-orang itu mah kagak maksudnya jadi kagak kuyang beneran jadi kayak orang-orang nih nyatuin nyatuin makanan-makanan gitu terus kebentuk kayak apa kayak makhluk aneh Serem anjing. itu dia Bahan pengen kuyang ini aja. makan pakai rendang. Udah gak ada harga dirinya anjing kuyang. Dimakan pakai rendang. Kok anaknya di dulu sih. Woi, sorry guys. Oh katanya kalau misalnya buat umat muslim bagi siapa saja terutama ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak bayi atau ibu yang sedang melahirkan senantiasa membaca surat Anas yang memiliki keutamaan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar terhindar dari perbuatan jahat kuyang katanya. Di era modern seperti ini memang masih banyak terselip cerita-cerita mistis yang kerap ada di setiap daerah di Indonesia. Untuk itu kita sebagai umat beragama harus selalu mengingat Tuhan dan senantiasa merapalkan doa-doa agar terhindar dari perbuatan jahat makhluk goib yang ingin mencelakai kita. Katanya pakai surat Anas karena surat Anas tuh emang ini ya surat yang memiliki makna atau artinya itu kayak melindungi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanya cara Islamnya kayak gitu gitu. Jadi ayat kursi ya pasti ngebantu gitu. Cuman ya nggak tahu ya gue apakah bakal works kayak lo direct nusuk badannya atau kayak ngelempar sekam kayak yang disaranin Pak Maning. I don't know gitu. Apalagi kuyang. Serem dah. Tapi gue waktu ketindihan baca apa baca ayat kursi langsung bisa gerak anjing, langsung bisa nendang. Ya makanya ayat Ada kursi wujud itu di atas gue. ayat kursi kuncinya gitu guys. Ya mungkin itu aja ya kayaknya sepertinya. Serem, gue takut. Ya begitu aku yang bagi kalian mungkin kalian mau minta apa ada yang mau rekomen kita membahas hantu-hantu Indonesia lagi atau hantu-hantu luar? Oh,
kita bisa sediakan mungkin segmennya yang baru. Betul. Jadi podcast skenario, tapi kalian kalau misalnya suka sama ini, mau dilanjutin kayak gini, bisa kalian eh, ya komen. Kalau misalnya ada yang dengerin dan sampai habis dan kalian mau stay di sini, bisa komen atau misalnya DM kita. Atau nanti kita bisa bikin kayak satu segmen lagi, reboisasi pikiran atau reboisasi horor. Nah, itu nanti kita ngomongin hantu-hantuan ya di situ yang mistis-mistis atau misteri-misteri. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sebelum menutup podcast kita episode kali ini, gue mau muter lagu dari gue sendiri. Itu judulnya The Greatest dari Roadwave. Ho. Nah, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan para tumbuhan. Semoga kalian sehat, tetap sehat selalu. Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. And bye-bye guys.